Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aplikasi Kamus Bahasa Wolio. Kelompok saya beranggotakan 4 orang, dan saya sendiri, Dikaniar Firmansyah, dan ada rekan saya, Andika Miftah, Ahmad Syadat Mubarok, dan Nugroho Setia Dharma. Pertama, di sini ada program Kamus Bahasa Wolio-nya. Saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya menggunakan import Tkinter Azteca. Import Tkinter Azteca mengimpor modul utama Tkinter yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis. TK adalah alias umum yang digunakan. Dan from Tkinter mengimpor modul dari Tkinter menyediakan akses ke widget Tkinter yang lebih modern dan bertema, seperti tombol, label, combo box yang terlihat lebih baik. Terus ini ada fungsi binary search-nya, ada def binary array target. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma binary search. Penting, binary search membutuhkan data array yang sudah terurut berdasarkan elemen yang dicari dalam kasus ini. Array sendiri adalah daftar list yang berisi pasangan kata dan artinya. Misalnya di sini ada buku, bahasa Wolio-nya kitabi, hati, kabu, kucing, meo, mata, ulu, rumah, walamu. Nah, di sini juga ada Wolio to Indonesia. Kita balik aja. Selanjutnya tampilan GUI setup-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Syadat Mubarok. Sini saya akan menjelaskan GUI setup-nya. Yang pertama itu ada root Tkinter. Gunanya itu untuk membuka jendela utama aplikasi. Terus ada root title di sini, Kamus Bahasa Wolio, gunanya mengatur judul jendelanya. Lalu ada root geometry, itu gunanya untuk mengatur ukuran awal jendela. Terus di bawahnya ada root resizable, gunanya untuk mencegah pengguna mengubah ukuran jendela. Lalu di bawahnya itu ada title label dan Tkinter label. Itu berfungsi untuk membuat label untuk judul aplikasinya. Itu ada Kamus Bahasa Wolio. Lalu di sini juga ada mode pencariannya, mode var, Tkinter string var, gunanya untuk membuat variabel khusus Tkinter yang akan menyimpan string pilihan mode dari perubahan pada combo box akan otomatis mengubah nilai mode var dan sebaliknya. Di bawahnya ada mode label Tkinter label, gunanya untuk pilih mode pencarian. Di bawahnya juga ada mode combo. Di sini gunanya membuat combo box atau drop down untuk memilih mode yang di text mode file itu menghubungkan nilai combo box dengan mode var. Di bawahnya word label. Di sini label ini untuk teksnya itu masukkan kata. Lalu di sini ada ketika entry, gunanya itu untuk membuat kolom input teks tempat pengguna mengetik kata. Misalnya mengatur lebar kolom input. Lalu di bawahnya ini ada TTK button, gunanya untuk membuat tombol atau cari. Misal comment search, ketika tombol ini diklik, fungsi search word akan dijalankan. Lalu yang terakhir itu ada TTK label, gunanya itu untuk membuat label untuk menampilkan hasil pencarian. Misalnya teks yang awalnya kosong, lalu jika teks hasil terlalu panjang akan otomatis dipecah ke baris baru agar tidak melebihi lebar 350 pixel. Lalu di sini ada tampilan hasil kodenya, hasil kode dari tampilan GUI-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Andika Miftah. Di sini kita run dulu. Ya, di sini saya Andika Miftah akan menjelaskan tentang aplikasinya Kamus Bahasa Wolio. Di sini ada pilih mode pencarian, contoh Indonesia ke Bahasa Wolio.
kita cari buku. Dan arti kata buku adalah kitabi. Misalnya kita balikan lagi folio ke bahasa Indonesia. Kita tulis kata kitabi dan arti kata kitabi adalah buku. Ya, semisalnya kita mencari kata yang tidak ada di sini. Contohnya pohon. Dan kata pohon tidak ditemukan dalam kamus. Lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nugroho Cetya Dharma. Kenapa kata pohon tidak dikeluarkan dalam kamus? Karena pohon tidak ditemukan dalam kamus karena dalam program saya tidak memasukkan arti dari kata pohon. Agar arti dari kata pohon ditemukan, kita harus mencantumkannya terlebih dahulu ke dalam program. Permasalahannya di sini saya belum mendownload dan mencantumkan ke dalam folder program saya. Agar bisa otomatis kita harus mendownload Kamus Bahasa Wolio dan kita import ke dalam CSV. Lalu kita bisa masukkan ke dalam folder. Nah, itu dia penjelasan mengenai kode program Kamus Bahasa Wolio sederhana yang kita buat menggunakan Python dan Tkinter. Kita sudah melihat bagaimana struktur datanya, implementasi binary search untuk pencarian yang efisien, hingga bagaimana antarmuka penggunaan dirangkai. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan ragu untuk mencoba sendiri kodenya dan mungkin mengembangkannya lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.